Sudah cukup belum pelukannya? Cing, kamu ngapain di sini? Kenapa? Apakah aku mengganggu kalian? Cing, Tong itu ibu tunggal. Nggak mudah membesarkan anak sendirian. Aku cuma mau bantu saja. Kamu begitu baik hati, aku tahu kamu pasti ngerti. Aku mengerti. Aku ngerti itu. Tapi Tang-Tang gimana? Saat kamu menjaga mereka dan selamatkan mereka, apakah kamu pernah mikirin Tang-Tang? Menurutmu Tang-Tang bakal ngerti? Apa kamu nggak tahu? Cing, bisa nggak kamu tenang dulu? Tugasku itu menyelamatkan orang. Luka Sinsin lebih parah. Aku nggak bisa tinggalin dia cuma karena Tang-Tang anakku. Lagi pula, kamu dan Tang-Tang baik-baik aja. Baik. Baik, kamu tahu nggak Tang-Tang tadi? Boran, lihat. Sinsin udah sadar. Paman Ji. Ya, Sinsin, anak baik, paman datang. Cing, dulu kamu juga sangat pengertian. Biar aku periksa Sinsin dulu. Kalau dia sudah membaik, aku akan menemui Tang-Tang, oke? Nggak usah. Kamu nggak akan ketemu Tang-Tang. Kamu bilang apa? Aku bilang, ayo kita bercerai. Jiang Yue Cing, aku sudah jelaskan padamu. Tidak ada apa-apa antara aku dan Tong. Aku cuma tidak tega melihat mereka ibu dan anak tidak punya andalan. Jangan bersikap tidak masuk akal, oke? Cing, kamu pulang dulu dan jaga Tang-Tang. Aku akan pergi temui Sinsin. Bilang ke Tang-Tang, aku akan segera pulang. Sinsin, kamu sudah bangun? Ada bagian lain yang sakit? Sayang, keran rumah bocor. Semua pipanya pecah. Bisa pulang cepat? Cing, mungkin kamu bisa minta tolong pengelola properti dulu. Lampu di rumah Tong rusak. Mereka cuma berdua. Mereka membutuhkanku. Tapi, Jangan takut ibu, aku akan lindungi ibu. Tang-Tang. 40 derajat. Halo, sayang. Tang-Tang demam tinggi dan kejang. Dia harus ke rumah sakit sekarang. Cepatlah pulang. Cing, hari ini Sinsin ketakutan main di seluncuran. Dia tidak mau tidur kalau aku tidak temani. Kamu bawa Tang-Tang ke rumah sakit dulu. Aku akan tidurkan Sinsin. Lalu aku akan datang. Sinsin Jiboran, kenapa kamu tidak jadi ayah untuk anak orang lain saja? Kamu sudah dewasa. Kenapa masih cemburu sama anak kecil? Kalau orang lain tahu, tidak takut ditertawakan. Gimana Sinsin? Masih sakit? Lihat boneka yang aku beri. Kamu suka? Jiboran, Tang-Tang sudah tiada. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu dan Liu Yitong serta anaknya. Sertifikat kematian Ji Tang-Tang, silakan ambil. Tang-Tang, ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi. Mau hadiah apa? Aku nggak mau hadiah. Aku mau main ke taman hiburan. Oke, nanti aku ajak kamu ke taman hiburan ya. Aku mau ayah ikut ke taman hiburan sama kita. Sudah lama banget aku nggak ketemu ayah. Apakah ayah suka sama anak Bibi Liu jadi nggak suka sama aku lagi? Tang-Tang, mana mungkin. Ayahmu paling sayang sama kamu. Iya kan? Begini saja, nanti pas ulang tahunmu, kita akan ajak kamu ke taman hiburan ya. Hore, hore! Akhirnya kita bisa pergi ke taman hiburan bareng. Tang-Tang, aku bawa kamu ke taman hiburan. Lihat, anak-anak itu bermain dengan gembira. Bibi Jiang, kamu jelek banget kalau nangis. Nggak heran Paman Ji nggak suka sama kamu. Juga nggak suka sama Tang-Tang. Kamu sengapain? Sinsin, kau belum sembuh total tapi sudah berkeliaran. Jiang Yue Qing. Tong, air lemonmu. Cing, kamu ngapain di sini? Tang-Tang, di mana? Ternyata kamu ingat juga sama Tang-Tang. Kukira di matamu cuma ada anak orang lain. Sinsin baru selesai infus. Dia maksa mau aku bawa dia jalan-jalan. Karena taman hiburan ini dekat sama rumah sakit. Aku ikut mereka kemari.
Bibi Jiang, aku salah. Aku nggak sengaja menginjaknya. Bisa nggak berhenti mukulin aku? Cing, perlu banget cuma sebuah foto. Masa kamu mukul Sin? Cuma sebuah foto. Jiboran, kamu tahu nggak ini foto favorit Tangtang? Ini karena kamu yang motoin. Sin juga nggak sengaja. Nanti aku ajak Tangtang foto-foto lagi. Tangtang di mana? Kenapa kamu nggak bawa Tangtang? Tangtang nggak bisa datang. Jiboran, kamu ingat janjimu ke Tangtang? Tentu saja aku ingat, di hari ulang tahun Tangtang, aku akan ajak dia ke taman hiburan. Besok ulang tahun Tangtang. Kita ajak dia ke taman hiburan, oke? Jadi kamu memang ingat. Kupikir matamu cuma tertuju pada wanita itu dan anaknya. Cing, apa yang harus aku katakan agar kamu tidak salah paham hubunganku dengan Tong? Kamu harus percaya padaku. Itu hanya kamu yang ada di hatiku. Hanya kamu dan Tangtang, oke? Maaf, Pamanji, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak terluka. Aku seharusnya tidak mengganggumu menemani Kak Tangtang. Sin sangat patuh. Sin anak baik. Nanti aku akan punya banyak waktu untuk Tangtang. Jangan salahkan dirimu. Boran, kata dokter, Sin tidak boleh terlalu lelah. Kita sebaiknya kembali. Oke. Cing, kamu pulang dulu saja. Besok aku pasti kembali tepat waktu untuk merayakan ulang tahun Tangtang. Hadiah ulang tahunnya pun sudah siap. Tangtang pasti suka. Baiklah. Jiboran, besok pukul 10 pagi, Jalan Pingcuan nomor 25. Kamu harus datang. Tangtang dan aku akan menunggumu. Jangan khawatir, aku akan datang tepat waktu. Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Oke, Ayo pergi. Bibi, aku sebenarnya tidak terluka sama sekali. Aku sengaja pura-pura agar Pamanji tidak pergi menyelamatkan Tangtang. Apakah Tangtang sudah mati? Kalau begitu, mulai sekarang Pamanji akan jadi ayahku. Aku lihat dia sedih, jadi aku kasih dia permen. Bibi, taman hiburannya seru sekali. Kedepannya, lebih seringlah ajak Tangtang main. Sin patuh sekali. Ayo pergi, ayo kita lawan monster kecil. Boran, bagaimana dengan pemeriksaan Sin besok pagi? Tidak apa-apa. Aku akan tunggu sampai pemeriksaan Sin selesai. Aku baru pulang. Itu masih sempat. Oke, Ayo pergi. Jiboran, Tangtang dan aku memberimu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Kesempatan untuk melihat Tangtang terakhir kalinya. Tangtang, ini semua mainan favoritmu. Aku bawakan untukmu. Ini juga, ini adalah buku cerita yang selalu kamu minta untuk kubacakan. Aku tidak pernah menyelesaikannya untukmu. Kamu selalu bilang kamu ingin pergi ke pantai. Dan ingin pergi mendaki gunung. Kamu bilang, kamu akan tumbuh besar dengan baik. Dan menemaniku. Untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tangtang, di kehidupan berikutnya, kamu tetap menjadi putriku? Bagaimana? Bukannya pemakaman seharusnya dimulai jam 10? Sekarang sudah pukul 9.40. Kenapa ayahnya belum datang? Katanya dia menemani seorang wanita dan putri wanita itu di rumah sakit. Jangan-jangan dia selingkuh. Meski begitu, dia tidak bisa melewatkan pemakaman anaknya sendiri. Ini putri kandungnya. Fikri. Cing. Mungkin dia terjebak macet. Kenapa kamu tidak telepon Boran? Jangan cari-cari alasan untuknya. Bukan dia tidak bisa datang. Dia hanya tidak mencintaiku atau Tangtang. Tapi angkat teleponnya. Boran pasti sudah hampir sampai. Halo Cing, aku mungkin agak terlambat pulang. Jiboran, kamu berjanji padaku kamu akan ada di sini sebelum pukul 10. Apakah Tangtang marah padaku? Tenangkan dia dulu. Kak, jangan tunggu dia. Mulai pemakamannya. Mulai pemakamannya. ada apa Boran? Apakah Jian...
Astape sebab yang luas saja kan. Elsie, yue cingkataha, tes sis. Tidak apa-apa, aku Cimar. tidak tahu kenapa dadaku agak sakit. Tang-tang. Tidak apa-apa. Bahkan jika ayahmu tidak datang, aku akan di sini bersamamu. Kamu pasti lelah belakangan ini. Salahku yang tidak berguna sampai kamu harus mengurus Sin-Sin. Lebih baik kamu pulang. Tang-tang. Lihat, kamu suka semua hal ini yang aku siapkan untukmu? Tidak, Pamanji jangan pergi. Pamanji temani aku bermain. Dasar anak nakal. Pamanji harus pulang untuk merayakan ulang tahun Tang-Tang. Patuhlah. Tapi Tang-Tang akan punya banyak ulang tahun lagi di masa depan. Aku belum pernah merayakan ulang tahun. Ibu, kamu selalu sibuk sehingga tidak bisa bersamaku. Tidak apa-apa, aku akan menemani Sin-Sin sedikit lebih lama. Tang-Tang harusnya tidak apa-apa. Hore! Kamu senang? Sampai jumpa Tang-Tang. Sampai jumpa Tang-Tang. Sin-Sin, aku harus pulang untuk ulang tahun Tang-Tang. Aku akan menjengukmu besok ya. Besok pukul 10 pagi, Jalan Pingcuan nomor 25. Kamu harus datang. Tang-Tang dan aku akan menunggumu. Ini tempatnya. Tang-Tang sangat suka boneka. Mulai sekarang, aku akan memberikanmu satu setiap tahun. Aku akan terus memberikannya padamu sampai kamu dewasa, oke? Baik, ayah harus menepati janjimu. Kalau begitu kita janji kelingking ayah. Janji kelingking, janji untuk 100 tahun. Stempel, Tang-Tang pasti akan menyukainya. Selamat ulang tahun, Tang-Tang. Ini artinya apa? Tang-Tang di mana? Tang-Tang. Tang-Tang sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, mustahil. Ciboran. Sudah kubilang padamu, pukul 10 pagi. Kamu terlambat. Kamu tidak akan pernah bertemu Tang-Tang lagi. Tidak mungkin. Tang-Tang. Ayah datang. Kamu di mana? Tang-Tang. 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 Kamu di mana? Tang-Tang. Pergi dari sini, Jiboran. Apakah kamu tidak ingin Tang-Tang beristirahat dengan tenang? Ching, katakan padaku. Ini tidak nyata. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu berbohong padaku kan? Kamu berbohong padaku ya? Lepaskan tangan kotormu dariku. Menjauhlah dari pandanganku. Tang-Tang tidak membutuhkanmu. Tang-Tang tidak akan pernah membutuhkanmu lagi. Pergilah menemani cinta pertamamu dan putrinya. Arani, Ching, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu kalau sesuatu terjadi pada Tang-Tang. Aku berniat pergi menyelamatkan kalian. Lalu, aku dengar ada yang sudah menyelamatkanmu. Itu sebabnya aku... Kamu dengar? Dari siapa kamu mendengarnya? Kamu dengar dari Liu Yitong, kan? Ramuan cinta macam apa yang Liu Yitong berikan padamu? Tang-Tang adalah anakmu sendiri. Anakmu sendiri terkubur di reruntuhan. Kamu bahkan tidak melihatnya. Jiboran. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu layak menjadi seorang ayah? Aku salah, Tang-Tang. Aku sudah salah. Jiboran, kamu tahu nggak? Kompem. Oh nggak. Dia melihatmu pergi dengan menggendong anak lain. Kamu tahu apa artinya itu?
Itu harapan terakhirnya untuk tetap hidup. Jiboran, apa kamu pantas melihat Tangtang? Pantas nggak? Kamu membunuh anakmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Kamulah yang membunuh Tangtangku. Cing, aku mohon padamu, izinkan aku melihat Tangtang sekali lagi. Sekali lihat saja, sekali. Tangtang sudah dikubur. Sudah kubilang pukul 10 pagi. Kamu terlambat lagi. Kamu tidak akan pernah melihat Tangtang lagi. Dia sudah dikubur. Melewatkan pemakamannya adalah salahku. Tapi Sinsin melakukan tes hari ini, mereka mengambil banyak darah. Tong juga pingsan melihat darah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Berandalan, selalu Sinsin, selalu Liu Yitong, apalagi yang ada di matamu selain mereka berdua. Maafkan aku, Jiang Yueqing. Waktu aku melihat darah tadi, aku sangat takut sampai kakiku lemas. Kalau Boran tidak memelukku, aku pasti... Ini semua salahku. Boran melewatkan pemakaman Tangtang karena aku. Pukul aku, tolong jangan bertengkar dengan Boran karena aku. Aku mohon padamu. Kamu benar-benar murahan, Liu Yitong. Banyak sekali pria di luar sana. Kenapa kamu harus mengejar suamiku? Apakah kamu harus membiarkan anakmu mencuri ayah dari anakku? Tidak. Aku benar-benar tidak bermaksud mengambil Boran darimu. Boran, aku tidak... Untuk siapa kamu berpura-pura dengan tindakan menjijikan ini? Kamu hina. Cing, ini semua salahku. Tong tidak bersalah. Kenapa kamu memukulinya? Menjauh dariku. Keluar dari sini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Keluar. Kalian semua keluar. Kamu tidak berhak berada di sini. Aku tidak pernah ingin melihat kalian lagi. Jiboran, pernikahan kita sudah berakhir. Halo, kakak. Aku perlu kamu mencarikan aku pengacara. Aku ingin bercerai. Kebetulan Jiang Che baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia adalah pengacara tingkat atas. Aku akan mengatur pertemuan kalian. Jiang Che? King, kakakmu sudah ceritakan semua tentang situasimu, turut berduka cita. Aku juga sudah mencari tahu, Liu Yitong adalah cinta pertama Jiboran. Rumah yang dia tinggali sekarang dibeli oleh Jiboran untuknya. Rumah mewah yang dipesan Jiboran untuk Liu Yitong dan putrinya dianggap sebagai aset perkawinan. Kamu bisa menggunakan cara hukum untuk mengambilnya kembali. Tentu saja aku akan mengambilnya kembali. Jiboran dan Liu Yitong sudah membunuh anakku. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Halo Nona, ada yang bisa saya bantu? Panggil manajermu. Saya punya permintaan khusus untuk parfum. Baik, mohon tunggu. Halo, saya manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu? Silakan, beritahu saya. Anda adalah salah satu anggota emas kami. Jika pelayanan kami kurang memuaskan, kami pasti akan memperbaikinya. Saya ingin mengajukan keluhan tentang salah satu karyawan Anda. Merusak rumah tangga orang lain, merayu suami saya, menggunakan kecantikannya untuk menjadi pelakor. Nona, saya tidak mengerti. Maksudmu apa? Dia orangnya, Liu Yitong. Dia menggoda suami saya dan menyebabkan kematian anak saya. Dan sekarang dia bisa dengan tenang bekerja di sini. Kalian benar-benar berani mempekerjakan orang yang paling hina. Liu Yitong, ada apa ini? Bukan aku. Aku tidak. Kenapa tak berani mengakui perbuatanmu? Setiap hari berlagak malang. Dan membuat suami saya kasihan padamu. Kenapa kau begitu hina? Aku tidak tahu. Bukan aku. Aku tidak. Ini riwayat chat antara kamu dan suami saya. Setiap detailnya.
Katakan, bagian mana yang memfitnahmu? Pelakor itu menggoda suaminya. Dia pasti sudah putus asa sampai mau serendah itu. Pria itu juga bodoh. Dia punya istri yang kaya dan cantik, tapi malah memilih pelayan. Betul. Memalukan sekali. Ayo pergi, aku paling benci pelakor. Aku tidak akan belanja di sini lagi. Bukan aku. Aku tidak. Aku tidak. Aku... Saya menuntut agar kamu memecat Liu Yitong. Jiang Yueqing. Qing. Aku tahu kamu masih marah padaku. Kamu boleh pukul dan memerahiku, aku pantas menerimanya. Tapi kamu malah mengacaukan pekerjaan Liu Yitong. Dia ibu tunggal, dia tidak bisa cari uang untuk menghidupi anaknya. Bukankah kau memaksanya untuk mati? Jiboran, kalau kamu begitu peduli pada Liu Yitong, pergi saja menghidupi mereka sendiri. Kenapa harus biarkan dia keluar kerja dan menderita? Aku tidak hanya akan membuatnya dipecat. Setiap sen yang kamu habiskan untuknya selama pernikahan kita, akan kuminta kembali semuanya. Itu adalah milikku. Itu yang kamu hutang padaku. Jiang Yueqing, berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Jangan karena hatimu kotor, jadi menilai semuanya kotor. Hatiku kotor? Bagaimana dengan Liu Yitong? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Liu Yitong? Aku mengaku, Liu Yitong Antong adalah mantan pacarku, tapi itu sudah berlalu. Sekarang aku hanya menganggapnya sebagai teman. Jangan menodai reputasinya. Teman? Teman yang lebih penting daripada nyawa Tangtang sendiri? Saat Tangtang terperangkap di bawah reruntuhan, menangis kesakitan, kau malah pergi menyelamatkan temanmu. Saat Tangtang terbaring di peti mati yang dingin itu, kau sedang menemani temanmu itu. Jiboran, apakah hatimu terbuat dari batu? Apakah kau punya hati nurani? Qing, aku tidak bermaksud begitu. Aku pikir meski aku tidak menyelamatkanmu, pasti ada dokter lain yang akan menyelamatkan kalian semua. Jiboran, kamu bisa saja menyelamatkan orang yang kamu cintai dulu. Tapi tahukah kamu, hanya selisih 1 menit. Hanya 1 menit saja. Kalau saja kamu menyelamatkan mereka berdua dulu, lalu kembali untuk Tangtang, Tangtang tidak akan mati. Kamu dan Liu Yitong adalah orang yang membunuh Tangtang. Kalian adalah pembunuh. Hentikan, hentikan. Ini salahku. Akulah yang menyebabkan Tangtang tewas. Semua ini salahku. Tapi Jiang Yueqing, kamu tidak bisa menyalahkan semuanya. Apakah pada Liu Yitong dan Xin Xin. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Berandalan. Kamu mengorbankan nyawa anakmu sendiri untuk orang lain. Baiklah, kamu ingin melindungi cinta hidupmu, kan? Mari kita lihat apakah sampah munafik sepertimu mampu melakukannya atau tidak. Halo, Jiang Che. Qing, kamu di mana? Aku akan datang mencarimu. Aku di... Ibu! Ibu! Tangtang, akhirnya kamu datang mencariku. Aku sangat merindukanmu. Kamu ngapain di depan orang dewasa? Berani-beraninya kamu merampas anak? Tangtang, jangan kau bawa pergi Tangtangku. Jangan kau bawa pergi Tangtangku. Minggir! Dasar gila! Tangtang. Tangtang, jangan pergi. Jiang Yueqing, kamu baik-baik saja? Aku benar-benar rindu pada putriku. Aku sangat merindukannya. Yueqing. Qing, putusan pengadilan sudah keluar. Liu Yitong diperintahkan untuk membayar ganti rugi 1,5 juta padamu. Kalau tidak, rumahnya akan disita dan dilelang. Hanya saja kami belum menemukan bukti kuat tentang perselingkuhan Jiboran. Pengadilan tidak akan memutuskan hal itu. Sayang, aku buatkan kamu sup iga.
rasanya lebih tawar. Coba cicipi. Cing, soal tagihan rumah sakit itu nanti aku transfer uangnya padamu. Selain itu, uang yang dipakai Tong untuk beli rumah adalah pinjaman dariku. Dia bilang akan mengembalikannya. Jiboran, kamu bersusah payah membujukku hanya supaya aku berhenti menuntut uang yang kamu transfer ke Liu Yitong, kan? Aku tahu kau membenciku. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Tapi japa ganggu Tong-Tong dan ibunya. Mereka sudah cukup menderita. Dia kasihan? Bagaimana dengan Tang-Tangku? Apakah Tang-Tangku pantas mati? Bukankah Tang-Tang juga kasihan? Dia punya ayah, tapi dia hidup seolah-olah tidak punya. Cingking, kau sedang lemah sekarang. Jangan kita bertengkar. Kau juga punya anak perempuan. Kau seharusnya tuh mengerti kesulitan Tong-Tong. Dia kehilangan pekerjaannya. Kalau kau paksa dia bayar utang sekarang, kau mendorongnya ke kematian. Kalau gitu biarkan dia mati. Jiboran, hemat saja tenagamu. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Jiang Yueching, haruskah kau sekejam itu? Ya, bukan cuma dia. Kau juga termasuk. Semua orang yang menyebabkan kematian Tang-Tang akan membayarnya. Jiang Yueching, sejak kapan kau jadi sedingin ini? Tang-Tang pasti sedih kalau dia tahu. Jiboran, hak apa yang kau punya untuk menggunakan Tang-Tang menuduhku? Saat kau seret Liu Yitong dan ibunya pergi, apa kau dengar Tang-Tang di bawah reruntuhan? Terus-menerus teriak, "Ayah, tolong aku." Saat kau mimpi tentang Tang-Tang di malam hari, apa kau merasa bersalah? Tang-Tang sudah pergi setengah bulan. Pernahkah kau mengunjungi makamnya sekali saja? Jiboran, lihat ke atas. Tang-Tang sedang mengawasimu dari surga. Hentikan. Hentikan. Istirahatlah dulu. Tang-Tang, ini pertama kalinya aku datang menjengukmu. Kamu nggak marah sama aku, kan? Aku bawain banyak camilan, sama mainan. Menurutmu kamu bakal suka nggak? Jiboran, mau ngapain kamu bawa semua ini? Cingking, aku tahu kamu lagi marah. Aku cuma mau nemenin Tang-Tang sebentar. Nemenin Tang-Tang. Tang-Tang alergi pisang. Sama ini, sejak Tang-Tang masuk kelas 1, dia udah nggak pernah pegang ini lagi. Jiboran, coba kamu ingat-ingat lagi. Sudah berapa lama sejak kamu benar-benar perhatian ke Tang-Tang? Tang-Tang suka makan apa? Kamu aja nggak tahu. Waktu Tang-Tang manggil kamu ayah, nggak merasa bersalah? Kamu memang nggak pantas jadi ayah. Tang-Tang, Mama datang menjengukmu. Lihat, ini kue kecil yang dulu kamu suka banget, sama ini. Ini boneka kucing kesayanganmu yang dulu. Tang-Tang, semua makanan yang kamu suka, Mama bawain semuanya untukmu. Maaf, semua barang-barang ini disiapin sama Cincin. Dia bilang, dia mau ngasih sesuatu buat adiknya. Aku pikir semua ini barang-barang yang disukai anak-anak. Sin-Sin. Jiboran, kamu bisa ingat satu persatu hal yang disukai Sin-Sin. Tapi kamu bahkan nggak bisa ingat satu hal pun yang disukai Tang-Tang. Jiboran, pergi saja. Tang-Tang tidak mau melihatmu. Cingking, aku mohon jangan suruh aku pergi. Biarkan aku tinggal bersama Tang-Tang, tolong. Dulu aku terlalu sibuk. Tapi sekarang aku hanya ingin bersama Tang-Tang. Sibuk? Sibuk menghabiskan waktu dengan cinta pertamamu. Sibuk membawa anak lain ke taman hiburan. Jiboran. Tang-Tang pernah bilang dia ingin ayah yang berbeda di kehidupan selanjutnya. Dia bilang dia tidak akan pernah memaafkanmu. Tang-Tang, aku minta maaf. Berhenti dengan ketulusan palsumu itu. Kalau kamu benar-benar ingin dia memaafkanmu, maka penuhi keinginan terakhirnya. Jangan pernah muncul lagi. Tidak peduli seberapa keras kamu berusahamu mengusirku hari ini, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersama Tang-Tang. Boran, aku benar-benar sudah tidak punya tempat untuk pergi. Apakah satu-satunya cara agar Jiang Yueching berhenti menggangguku adalah dengan mati? Tong-Tong, ada apa? Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu, aku segera ke sana. Tolong, ada orang yang mau bunuh diri. Jangan mendekat. Kalian semua, jangan mendekat. Kamu pikir aku tidak berani?
Yang harus aku lakukan hanyalah menekan tombol ini dan seluruh gedung akan meledak. Kalian semua ikut aku. Kita semua akan ke neraka bersama. Bersama. Seseorang hentikan dia. Rumah ini menghabiskan ratusan ribu untukku. Keluargaku masih di lantai atas. Jangan biarkan dia menyalakannya. Tong, mari kita bicarakan ini. Letakkan dulu. Letakkan korek api itu, oke? Aku kehilangan pekerjaanku. Bahkan satu-satunya rumahku akan segera dilelang oleh pengadilan. Sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Karena Jiang Yueqing ingin aku mati, aku akan berikan apa yang dia inginkan. Kalian semua ikut aku. Tong, kamu masih punya Xin. Bukankah kamu bilang, tidak peduli seberapa sulitnya kamu akan membesarkan Xin dan melihatnya tumbuh besar? Mama, aku tidak mau mati. Aku takut. Jiang Yueqing, apakah kamu harus menunggu sampai anakku dan aku mati sebelum kamu melepaskan kami? Ya. Aku ingin kamu mati. Tangtang masih menunggu. Jiang Yueqing, berhenti memprovokasi dia. Ibu dan anak itu sudah cukup menyedihkan. Kalau kamu marah, luapkan padaku, oke? Mereka menyedihkan? Tangtang terperangkap di bawah reruntuhan. Bukankah Tangtang menyedihkan? Kalau bukan karena ibu dan anak itu pura-pura sakit membuatmu pergi, apakah Tangtang akan melewatkan jendela emas untuk penyelamatan? Apakah Tangtang masih akan mati? Mengapa aku harus kasihan pada mereka? Jiang Yueqing, jangan bicara omong kosong. Tong sangat baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Buta dan bodoh. Liu Yitong, kamu ingin membakar dan bunuh diri? Kalau begitu silakan, nyalakan. Apa? Kamu tidak berani? Jiang Yueqing, berhenti memprovokasi dia. Kalau kamu membuatnya marah, seluruh gedung ini selesai. Kalian semua dengar itu. Dia yang memaksaku begini. Dia yang memaksaku begini. Kalau mau balas dendam, kejar dia. Wanita ini gila? Dia sudah begini. Kamu malah memprovokasi? Kamu cuma menuang minyak ke api. Tidak punya rasa iba, mudah sekali kamu bicara. Mama, aku takut. Aku tidak mau mati. Xin, Mama minta maaf. Mama tidak bisa memberimu hidup yang baik. Jiang Yueqing, kamu mau apa? Harus sampai mendorongnya ke kematian? Begitukah? Jangan teriak, orang seperti dia, pengecut tak punya tulang punggung. Hanya hidup dengan bergantung pada orang lain. Kalau dia punya nyali, Liu Yitong, kalau berani, lakukan sekarang juga. Aku... Aku tidak takut ditertawakan. Orang yang baru saja mencoba bunuh diri adalah selingkuhan suamiku. Selama pernikahan kami, dia memberinya lebih dari 1 juta untuk beli rumah. Aku sudah mengajukan gugatan. Pengadilan akan mengambil kembali rumah itu. Dia menolak, makanya dia main drama seperti ini. Dia menggoda suami wanita lain dan membuat anaknya tewas. Ya Tuhan, apa dia masih manusia? Wanita itu sangat menyedihkan. Pasangan bejat itu sungguh menjijikan. Mereka benar-benar menjijikan. Nona Jiang, mengenai runtuhnya TK itu, bisakah kami mewawancarai Anda lagi? Ya? Saat TK itu runtuh, anakku punya banyak waktu untuk diselamatkan. Tapi suamiku, Jiboran, untuk menyelamatkan selingkuhannya dan anaknya, mengabaikan nyawa anak kami. Tanpa menoleh ke belakang, dia pergi dengan selingkuhannya dan anaknya. Insiden runtuhnya TK tanggal 15 April yang melibatkan Dr. Teladan Jiboran menyelamatkan ibu dan anak dengan heroik ternyata memiliki fakta mengejutkan. Dilaporkan, ibu yang diselamatkan adalah cinta pertama Jiboran dan yang meninggal adalah anak kandungnya sendiri. Tangkap mereka. Keluar dari kompleks kami. Keluar dari kompleks. Keluar dari kompleks kami. Keluar. Boran, kamu lihat sendiri. Rumahku disita. Aku dan Xin tidak punya tempat tinggal. Aku harus bagaimana? Pamanji, kalau dulu yang mati adalah aku, apa Tante Cincing akan tetap menyasar ibuku seperti ini? Xin, jangan berpikir seperti itu. Ini rumah lama keluargaku. Sudah lama kosong. Kalau kalian tidak punya tempat tinggal, bisa tinggal di sini dulu. Ini sepertinya tidak tepat. Kalau Jiang Yueqing tahu, dia akan menyusahkanmu lagi. Tidak apa-apa. Dia tinggal di rumah orang tuanya. Dia tidak akan tahu dalam waktu dekat. Lagi pula, rumah lama ini sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Anggap saja seperti rumah sendiri. Boran, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tong,
tidak apa-apa. Bu, sakit sekali. Kenapa ayah tidak datang menyelamatkanku? Tang-tang, ayah tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Ibu yang akan datang menyelamatkanmu. Tahan ya, sayang, ibu datang. Tang-tang, tang-tang. Cingking. Cingking, kamu mimpi buruk lagi? Kak, aku bermimpi tentang Tang-tang. Dia berlumuran darah, menangis minta diselamatkan. Menurutmu, apa Tang-tang menyalahkanku? Seandainya aku tidak membawanya ke TK hari itu. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kondisimu sekarang, aku sangat khawatir. Kak, aku harus kembali ke rumah lama. Masih banyak barang-barang Tang-tang di sana. Aku ingin mengambilnya, untuk mengenangnya. Baiklah, tapi aku tidak suka kalau kamu pergi sendirian. Gimana kalau begini? Biarkan Jiang Che menemanimu. Aku ingat kata sandinya. Tanggal lahir Tang-tang. Kenapa tidak terbuka? Sebentar. Siapa? Kamu lagi apa? Ini rumahku. Kamu nggak boleh masuk. Di mana semua foto Tang-tang? Aku nggak tahu. Baju dan sepatu Tang-tang. Kemana semuanya? Aku nggak tahu apa-apa. Kamu... Aku tahu di mana semua barang itu berakhir. Sing-sin. Kata Mama, menyimpan barang-barang orang yang sudah meninggal, membawa sial ke rumah. Jadi kami buang semuanya. Diam, jangan ngomong sembarangan. Aku dan Mama yang pergi bersama buang semuanya. Kami buang ke tumpukan sampah di luar. Baunya busuk banget. Sing-sin. Beraninya kamu membuang semua barang Tang-tang? Lagi pula dia nggak butuh lagi. Jadi kami buang. Sekarang ada ruang untuk barang-barangku dan Mama. Jangan pukul dia. Tolong, aku mohon, berhenti. Bicara, siapa yang kasih izin buat kamu pindah ke sini? Kamu yang bikin Sin-Sin dan aku sampai nggak punya tempat lain buat pergi. Boran kasihan sama kami. Makanya kami pindah ke sini. Kalau kamu pukul aku lagi, Boran gak akan biarin kamu. Liu Yitong, Tang-tang sudah meninggal. Kenapa kamu harus menghapus jejak terakhirnya dari dunia ini? Kamu wanita yang jahat. Jiang Yueqing, kamu lagi apa? Jiang Yueqing, kau pikir kau lagi ngapain? Pak Ji, sebagai ayah, seharusnya kau tidak membela orang luar kan? Minggir. Pak Ji, kalau kau memang ingin berkelahi, aku tidak keberatan memberikanmu pelajaran. Boran, tolong aku. Jiang Yueqing, aku tahu kehilangan anakmu sangat menyakitkan. Tapi kau tidak bisa melampiaskannya pada Tong-tong. Sin-Sin ada di sini. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Oke. Dia tidak bersalah. Jiboran, kau tidak punya malu, dialah yang membunuh anakmu. Tanya dia, apakah dia tidak bersalah? Kau... Tanya Tang-tang. Tanya dia, apakah dia benar-benar tidak bersalah? Boran, tolong aku. Tolong aku. Pamanji, tolong selamatkan ibuku. Jiang Yueqing, kalau kau tidak berhenti sekarang, aku akan telepon polisi. Biarkan mereka yang urus ini. Pak Ji, kau benar-benar pikir telepon polisi akan membantu? Hari ini, penyerangan Yueqing paling-paling hanya tanggung jawab perdata. Dia cuma perlu bayar beberapa ribu dolar. Tapi Liu Yitong masuk ke rumah pribadi tanpa izin. Itu pelanggaran pidana. Kau mau dia masuk penjara? Masuk tanpa izin? Apa yang kau bicarakan? Ini jelas rumahku. Aku yang mengizinkannya masuk. Jiboran, kau sepertinya lupa kalau aku pemilik rumah ini. Dengan gajimu yang kecil itu, mungkin kamu bahkan tidak bisa bayar cicilannya. Jiang Yueqing, kita sudah menikah. Tidak perlu selalu mencari-cari kesalahan. Ya, hari ini aku akan mencari-cari kesalahan.
Kalian berdua membunuh Tangtang, lalu kalian buang semua barang-barang Tangtang. Masalah ini harus diselesaikan. Kamu buang barang-barang Tangtang, semuanya. Bukannya sudah kukatakan jangan sentuh apapun di rumah ini? Jiboran, maafkan aku. Aku takut melihat barang-barang lama itu akan membuatmu sedih. Makanya aku buang. Liu Yitong, barang-barang yang kamu buang, harganya setidaknya 600.000. Masuk tanpa izin dan merusak properti pemilik. Kamu akan masuk penjara. Nona Liu Yitong, menurut hukum pidana kita, kamu akan mendapat setidaknya 5-7 tahun penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, bagaimana dengan Xin? Siapa yang akan menjaga Xin? Boran, tolong mohonkan ampun pada Jiang Yueqing untukku. Aku tidak mau masuk penjara. Pak, tong-tong rumah ini memang benar milik Jiang Yueqing. Aku tidak bisa mengambil keputusan untuknya. Baik, kalau begitu, dalam 10 menit kembalikan semua barang-barang Tangtang untukku. Tong-tong sedang tidak enak badan. Aku akan menggantikannya. Baik, kamu saja yang pergi. Biarkan dia yang masuk penjara. Tidak, aku yang akan pergi. Aku akan mencari. Aku akan mencari sekarang juga. Sebaiknya kamu berdoa, kamu bisa mengembalikan barang-barang Tangtang itu. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu tahu apa artinya memiliki nasib yang lebih buruk dari kematian. Boran, bau sekali di sini. Aku benar-benar gak tahan lagi. Semuanya cuma barang rongsokan. Gimana kalau kita beliin dia barang-barang baru? Kebetulan aku bawa kartunya di sini. Meski kamu beli lagi, bukan punya Tangtang. Dia lagi bete banget nih, jadi jangan ganggu dia. Kalau nggak, aku bener-bener nggak tahu dia bakal ngapain. Aku ngerti. Akhirnya ketemu semua. Sekarang dia nggak bakal nyusahin aku lagi kan? Selama ini aku nggak pernah beliin Tangtang sepotong baju atau mainan pun. Aku benar-benar mengecewakannya. Boran, lihat. Buang ke tempat yang paling kotor. Ini kan baju aku dan Xin. Gimana bisa kamu buang barang-barang kami? Boran, urusin dia dong. Liu Yitong, sekarang baru nyesal. Waktu kamu buang barang-barang Tangtang, nggak kepikiran bakal kayak gini. Boran, kan semua ini kamu yang beliin buat aku dan Xin. Gimana bisa kamu cuma diam lihat dia rusakin kayak gini? Jiang Yueqing, Tong-tong udah nemuin barang-barang Tangtang seperti yang kamu minta. Kamu nggak boleh nyusahin dia lagi. Baik, asal dia bersihin semua barang-barang ini, bersujud di depan makam Tangtang, dan benar-benar menyesal, aku akan lepaskan dia. Apa? Kamu mau aku sujud ke anak kecil? Boran, aku pusing. Jiang Yueqing, Tong-tong kan lemah. Gimana kalau kita maafin aja? Karena kamu begitu peduli sama dia, kamu bisa ikut menyesal bersamanya. Kalau enggak, dia bisa masuk penjara. Tangtang, hari kamu mengalami kecelakaan. Wanita, inilah bergantung pada ayahmu, yang tidak bertanggung jawab. Ibu membawa mereka hari ini untuk meminta maaf padamu. Berlututlah. Apa yang kamu lakukan? Kamu berlutut kepada putriku sangat enggan. Apakah kamu merasa dizalimi? Jangan lupa, ini yang kamu hutang. Cingking. Tuanji, kamu timbang untung ruginya, apakah untuk membiarkan Yueqing meluapkan amarahnya, atau untuk membiarkan Liu Yitong masuk penjara? Jika kamu tidak tahu bagaimana merenung, aku akan mengajarimu. Berlutut ini renungkan kamu menggoda pria yang sudah menikah merusak pernikahan orang lain, memecah belah keluarga orang lain. Berlutut ini adalah untuk meminta maaf pada putriku Tangtang. Kamu adalah pembunuh yang membunuhnya. Berlututlah sebagai permintaan maafmu padaku. Kau menggoda suamiku dan menyebabkan kematian anakku. Orang yang paling kau sakiti adalah aku. Nyam, Cingking. Aku tahu kau marah. Pukul aku, kutuk aku terima semuanya. Tapi kau tidak boleh melampiaskan amarahmu pada orang Tong tidak bersalah. Kondisi Tong-tong tidak baik. Kalau sesuatu terjadi padanya... Kalau begitu, biarkan dia mati. Nyawa dibayar nyawa. Jiang Yueqing, kau keterlaluan. Apa yang kau lakukan?
kau akan dapat balasannya. Kau, perusak rumah tangga, tidak berhak bicara di sini. Dan kau, Jiboran. Jangan lupa bayar utangmu. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak mau dengar. Kau akan menyesal. Tang-Tang, ibu akhirnya menuntut keadilan untukmu. Kamu senang? Tapi yang harus ibu lakukan jauh lebih dari ini. Nama saya Jiang Yueqing. Saya di sini untuk menuduh suami saya di depan umum, Jiboran. Saat runtuhnya TK itu, untuk menyelamatkan anak dari selingkuhannya, Liu Yitong, dia mengabaikan nyawa anak perempuan kami dan membiarkannya mati. Dia melewatkan waktu kritis untuk penyelamatan, yang menyebabkan kematian anak perempuan kami. Belum lagi, dia juga menggunakan harta bersama kami untuk membeli properti untuk selingkuhannya, Liu Yitong. Dia menempatkan anaknya di kamar rumah sakit mewah. Saat saya ketahui, dia menolak mengembalikan uangnya. Sekarang saya sudah tidak punya pilihan lagi. Sementara ini saya hanya bisa tinggal dengan orang tua. Tolong, semuanya, bantu saya. Jiang Yueqing, kamu memang berniat membuat hidupku sengsara ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar merebut suamimu. Boran, cepat, cek siaran langsung. Jiang Yueqing, lihat, kita sedang dibully di internet. Orang-orang bahkan memaki Sinsin. Liu Yitong, bisakah kamu tinggalkan aku sendiri? Aku sangat lelah. Pasti itu Boran. Aku tahu dia tidak akan peduli padaku. Teman-teman masuk ke sini, ini tempatnya. Ini tempat si perusak rumah tangga. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah langsung ketahuan harus kemarin. Si perusak rumah tangga kan, teman-teman, berani hancurkan tempat ini. Si perusak rumah tangga ini merusak sebuah keluarga. Keluarkan dia dari sini. Ya, usir si perusak rumah tangga. Ini rumahku. Keluarlah dari sini. Ren Shoren. Yang aku tahu hanya cara merayu pria. Ibu Tang-Tang sudah mati. Mengapa kamu masih berusaha mengambil rumah kami? Tidak apa-apa, Sinsin. Jangan takut. Paman Ji tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan. Ayo, ibu akan membawamu mencari Paman Ji. Ibu, aku tidak bisa berjalan lagi. Aku sangat kedinginan. Sangat kedinginan. Dia demam tinggi. Jangan takut, sayang. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Sing gimana? Nggak baik. Dia memang sudah punya masalah jantung. Ketakutan itu bikin kambuh. Kata dokter, dia butuh operasi. Kamu rawat Sinsin dengan baik. Jangan khawatir soal uang. Cingking memang terlalu gegabah. Nanti aku bicara sama dia. Aku akan suruh dia datang minta maaf dan ganti rugi. Sinsin, ini semua salahku. Aku nggak jaga kamu dengan baik. Bangun. Buka matamu, lihat aku. Tolong. Jangan khawatir, Tong-Tong. Sinsin pasti bisa melewati ini. Sinsin, sampai begini. Keadaannya semua salah Jiang Yueqing. Kalau dia nggak bikin opini publik di internet, netizen-netizen itu nggak akan datang ke rumah kita. Dan Sinsin nggak akan ketakutan seperti ini. Bahkan kalau dia sujud minta maaf, aku nggak akan pernah memaafkannya. Kali ini dia benar-benar keterlaluan. Ini putusan pengadilan. Jiboran rumah yang dia beli untuk Liu Yitong secara resmi masuk ke proses lelang yudisial.
Jiang Che, putusan ini keluar cepat sekali. Aku harus berterima kasih padamu. Cingking, kita kan tumbuh besar bersama. Mulai sekarang jangan terlalu formal sama aku. Oke? Aku cuma merasa kamu nolak kasus ratusan juta setiap hari buat bantu aku urusin ini. Aku jadi nggak enak. Jangan lupa, saat ini aku penasihat hukum perusahaan kakakmu. Masalah ini dia yang perintahkan langsung padaku. Kalau aku nggak bisa selesaikan semua ini, dia bakal pecat aku. Aku yang buka pintunya. Kamu? Jiang Yueqing, sudah aku bilang kalau ada masalah hadapi aku. Pakai cara-cara begini nih ke Tong-Tong, nggak takut ada yang mati. Kamu masih manusia nggak sih? Kenapa aku harus takut? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bukankah orang-orang itu yang kamu bawa? Mereka membuat keributan di rumah Tong-Tong. Sin-Sin sangat ketakutan sampai penyakit lamanya kambuh. Dan sekarang dia terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Dokter bilang, dia perlu operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Jiboran, jangan-jangan kamu bangkrut dan tidak bisa bayar tagihan rumah sakit? Jadi kamu minta uang dariku dengan tidak tahu malu? Jiang Yueqing, kamu tidak perlu memandangku serendah itu. Aku hanya mengingatkanmu. Kalau benar-benar ada yang mati, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku? Maaf, aku tidak butuh itu. Sejak Tang-Tang meninggal, hatiku ikut mati bersamanya. Jadi apa kalau dia benar-benar mati? Aku hanya akan masuk penjara beberapa tahun, sebagai ganti kamu dan Liu Yitong menderita seumur hidup. Itu sepadan. Jiang Yueqing, dulu kamu begitu baik hati, kenapa sekarang jadi begitu kejam, begitu tega? Aku yang sekarang ini, semua berkat kamu. Jiang Yueqing, kamu di mana? Aku ingin bicara denganmu. Aku benar-benar iri padamu. Kau cantik dan mampu. Kau berasal dari keluarga yang baik, dan kau menikah dengan suami yang hebat. Tidak seperti aku. Orang tuaku lebih menyayangi kakak laki-lakiku daripada aku. Untuk mendapatkan mahar yang lebih besar, mereka memisahkan aku dan Jiboran, memaksaku menikahi pria tua. Ibu mertuaku tuh memandang rendah aku, dan suamiku selalu memukul dan membentakku. Apa hubungannya dengan aku? Semakin sengsara hidupmu, semakin senang aku. Tentu saja ada hubungannya denganmu. Jiboran dan aku adalah teman masa kecil. Sejak aku menikah, kami kehilangan kontak. Kupikir dia akan membenciku. Tapi setelah aku bercerai, dia masih membantuku melupakan masa lalu. Aku sangat berterima kasih padanya. Sejujurnya, saat dia marah padamu karena aku cukup senang. Orang yang sepaham akan berkumpul, pasangan yang sempurna. Tapi kemudian aku tahu, kalau Boran hanya membantuku karena kasihan. Dia tidak pernah sekalipun melanggar batas denganku. Aku mencoba menggoda dia. Dia menolak. Dan semua ini karena kamu. Jadi kau membenciku, dan kau membenci anakku. Saat Tang-Tang kecelakaan, kau sengaja memegang Jiboran untuk menghentikannya menyelamatkan kami. Benar kan? Tidak. Aku hanya ingin menguji siapa yang lebih penting di hatinya, anakku atau anakmu. Hanya untuk ujian kecilmu, kau rela mengorbankan nyawa anakku? Liu Yitong, kau hina. Tapi aku tidak tahu dia akan memilih siapa. Tapi yang aku syukuri adalah dia memilih anakku. Hari itu, saat aku melihatnya memeluk Sin-Sin, aku tahu aku masih ada di hati Boran. Dia hanya bersamamu karena rasa tanggung jawab. Jiang Yueqing, kembalikan Boran padaku. Kumohon, aku dan Sin-Sin tidak bisa hidup tanpanya. Baik, berlutut dan mintalah padaku. Jiang Yueqing, kamu keterlaluan. Kalau Boran tahu kau memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Jiboran hanyalah sampah yang kubuang. Kau bisa memilikinya kalau mau. Dan omong-omong, semua yang baru kau katakan sudah kau unggah di media sosial. Coba tebak reaksi Jiboran saat dia melihatnya. Jiang Yueqing, kamu hina. Aku hanya ingin menguji siapa yang lebih penting di hatinya, anakku atau anakmu. Kau tidak bisa menyalahkan semuanya pada Liu Yitong dan Sin-Sin.
Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Monster, kau mengorbankan nyawa anakmu sendiri untuk orang lain. Baiklah, jadi kau ingin melindungi cinta pertama yang berharga itu ya? Mari kita lihat apakah kau, si pengecut munafik ini, mampu melakukannya. Liu Yitong, aku tidak percaya itu benar-benar kamu. Aku yang membunuh Tang Tang. Aku yang telah menyakiti Jiang Yueqing. Tang Tang. Cing Cing. Jiboran. Jiang Yueqing. Aku benar-benar nggak tahu, Tong Tong. Kalau Liu Yitong merasa seperti itu. Aku cuman mikir, kamu begitu cakap dan mandiri. Sementara dia rapuh dan gampang nangis. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Dia butuh seseorang yang urusin dia buat segala hal. Jadi kurasa aku pantas buat diabaikan kamu terus-terusan. Dan anakku pantas mati di bawah reruntuhan. Cingking dia juga dua dakmed. Liu Yitong bercerai dan ngurusin anak sendirian itu berat. Aku selalu merasa dia lebih butuh aku daripada kamu. Tapi aku bersumpah aku nggak pernah ngelakuin apapun buat nyakitin kamu. Kasih aku kesempatan lagi. Tolong. Aku bakal putusin semua hubungan sama dia. Ayo kita kembali bersama, oke? Mimpi kali. Pak Ji sangat mencintaimu. Kenapa nggak kasih dia kesempatan? Serahkan saja padaku. Aku janji. Kamu beneran janji? Apa? Pak Ji masih muda, tapi udah mulai budek. Terima kasih, Pak Jiang. Cingking, aku udah di depan pintu rumahmu. Nggak mau ajak aku naik? Sayangnya, Bapak Ji, aku juga punya gula darah rendah. Aku sangat lemah, aku harus minta tolong Cingking untuk membantuku bangun. Kamu orang yang baik sekali. Kamu tidak keberatan, kan? Jiang Ce, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Bagaimana kalau malam ini aku tinggal untuk makan malam? Kita bisa mencoba masakan Bapak Ji. Itu sangat memalukan. Kamu harus tanya orang yang bersangkutan. Aku tidak tahu apakah Bapak Ji keberatan. Aku tidak keberatan. Oh, ngomong-ngomong Cing-Cing, ini parfum terbaru. Ini sangat sulit didapatkan. Aku punya teman membawanya dari luar negeri untukmu. Wanginya enak. Terima kasih, Jiang Ce, kamu selalu tahu apa yang aku suka. Tentu saja kita tumbuh besar bersama kita seperti pacar masa kecil hobi-hobimu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Setelah sekian tahun ada seseorang yang tidak tahu hobi-hobinya. Setelah sekian lama masih ada yang nggak tahu hobinya. Betul. Aku masih ingat waktu kecil kamu suka ngerjain aku. Siapa sangka si anak nakal itu bisa jadi pengacara top. Wah, berani banget kamu ngomong gitu. Dulu kan kamu yang suka cari masalah. Kalau aku nggak jadi pengacara, gimana mau ngejagain kamu nanti? Kamu tuh yang cari masalah. Aku yang kena getahnya. Ingat nggak, waktu musim panas itu kamu berbuat onar besar sampai dipukul orang tuamu. Kamu nangis-nangis ke aku, bilang aku nggak ngejagain kamu dengan baik. Oke, aku ngerti. Jadi si anak nakal sekarang jadi pengacara besar yang bisa ngejagain aku ya? Andai saja Tang Tang ada di sini. Dia pasti suka sama kamu. Jangan khawatir, aku bantu kamu. Beberapa hari terakhir ini, kamu juga mungkin nggak istirahat dengan baik. Dan nggak ada yang ngejagain kamu. Sini biar aku pijitin, biar kamu rileks. Tiduran. Dengerin aku. Jiang Ce, kamu jago banget pijitin. Enak kan? Mulai sekarang aku bakal sering pijitin kamu. Cingking, pengacara Jiang, silakan makan buah. Lihat Jiang Ce, sudah kubilang Jiboran, dia tahu cara merawat orang. Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Kamu sudah mengalami hari-hari yang sulit. Beberapa orang nggak peduli sama sekali. Cingking, makan buah. Kamu sudah bekerja keras hari-hari ini untuk menenangkan sarafmu. Aku akan ambil sendiri. Hei, jangan khawatir tentang Tenji. Dia mungkin salah paham pada kita. Orang itu memiliki pikiran yang paling murni. Dan kita tidak punya apa-apa untuk malu. Hanya orang dengan pikiran kotor melihat hal-hal sebagai kotor.
Jiboran. Kalau kamu tidak mau masak, katakan saja. Begitu enggan, cukup menjengkelkan. Oh, enggak. Aku akan masak sekarang. Terima kasih atas kesusahannya, Tenji. Hei, Cingking, kamu makan. Kenapa aku merasa semangka hari ini asam? Asam? Kurasa ini cukup manis. Pembohong. Ini jelas asam. Jiboran, sudah selesai belum? Kami kelaparan. Sebentar lagi. Terlalu asin. Jiboran, kamu jualan garam ya? Rasanya tidak enak. Nggak ada satupun hidangan di meja ini yang bisa dimakan. Jiang Che, aku tahu restoran barat yang cukup enak. Ayo kita makan di luar. Boleh. Jiang Che, setelah kita makan, temani aku nonton film, ya? Sudah lama sekali nggak ada yang nemenin aku. Boleh, akhir-akhir ini banyak film baru yang tayang. Apapun yang mau kamu lakukan malam ini, aku akan nemenin kamu. Jiang Che yang paling baik ke aku. Jiang Yueqing, kamu balas dendam seperti ini. Kamu senang? Jiboran, kamu kebanyakan mikir. Aku cuma mau nonton film sama Jiang Che, itu aja. Kamu juga jadi cemen banget. Lagi pula, laki-laki harus lebih lapang dada. Jiang Che, ayo kita pergi. Aku lapar banget. Oke, ayo pergi. Oh iya, Jiboran, beresin tempatnya nanti ya. Berantakan banget. Oke. Makan malam sudah siap. Sayang, bawa Tangtang cuci tangan. Wah, makanan ini benar-benar menggugah selera. Sayang, aku bicara tentang kamu. Mama dan papa ciuman. Malu. Ayo, kita cuci tangan. Jiang Yueqing. Aku yang kehilangan kamu dan Tangtang. Maafkan aku. Jiang Che, menurutku film tadi bagus banget. Aku suka jenis drama berlebihan tentang melawan bajingan dan selingkuhan. Ya, kalau kamu suka, lain kali aku sering-sering nemenin kamu. Wah, sudah malam, aku harus pulang. Jiang Che, sudah larut begini. Kenapa kamu nggak menginap saja malam ini? Menginap? Kalau begitu aku penasaran apa pendapat Pak Ji. Jangan khawatir. Dia nggak akan keberatan. Benar, sepengetahuanku, kelebihan terbesar Pak Ji adalah kemauannya untuk menolong orang. Dia bisa, di tengah malam, lari ke rumah orang lain untuk merawat istri dan anaknya. Jadi kurasa dia nggak akan keberatan aku menginap di sini satu malam. Tidak keberatan? Bagus, karena Pak Ji tidak keberatan, aku dengan senang hati menerima. Aku menginap. Cingking, kamu mau pergi kemana? Oh, Kak Jiang Che susah tidur, jadi aku akan memberinya pijat. Kamu adalah perempuan, dia adalah pria dewasa. Berpakaian seperti ini menurutmu itu pantas? Jiboran, Kak Jiang Che, dan aku hanya teman biasa. Jangan cemburu tanpa alasan. Aku akui Liu Yitong adalah mantan pacarku. Tapi kita sudah melewatkan kesempatan kita. Sekarang, aku hanya melihatnya sebagai teman biasa. Jangan nodai reputasinya. Kak Jiang Che, menurutmu aku benar-benar bisa bercerai seperti ini? Percayalah, ini akan baik-baik saja. Selama ini bagaimana dia memperlakukanmu? Begitulah seharusnya kamu memperlakukannya. Cingking, aku sudah memikirkannya. Mari kita bercerai. Aku tidak pernah menyadari betapa aku menyakiti kamu dan Tangtang di masa lalu. Aku minta maaf. Aku selalu berpikir bahwa selama tidak ada perselingkuhan, maka aku tidak menyakiti kamu atau Tangtang. Aku tidak pernah menempatkan diriku di posisimu untuk melihat dari sudut pandangmu. Aku telah gagal sebagai suami dan ayah. Jadi, aku memilih pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu tidak perlu membuatnya terdengar begitu mulia.
Aset-aset itu memang milikku dari awal. Besok pagi jam 8. Sampai jumpa di kantor urusan sipil. Dia sudah pergi. Iya. Jiang Ce, terima kasih sudah ikut berpura-pura denganku selama beberapa hari ini. Chingking, sudah kubilang kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan ada di sana. Jiang Yueqing. Aku perlu bicara denganmu. Aku tahu aku sangat menyakitimu di masa lalu. Maafkan aku. Kuharap kamu bisa segera melupakan dan memulai hidup baru. Sudah selesai? Minggir, aku pergi. Aku berhenti kerja. Aku akan mengajar di desa terpencil di pegunungan. Aku berangkat besok. Kalau begitu, semoga perjalananmu aman. Jiboran, kamu harus bilang iya hari ini. Jadilah pacarku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiang Yueqing, kamu ini anak orang kaya. Kamu tidak pernah kekurangan apapun. Aku kehilangan ayah sejak kecil. Orang-orang baik yang mensponsoriku, itulah yang membuatku bisa seperti sekarang. Sebagian besar gajiku kembali untuk membantu orang lain. Aku tidak mau kamu ikut menderita bersamaku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku justru bisa membantumu dengan hal itu. Aku tidak bisa membelikanmu tas atau perhiasan mahal. Aku tidak bisa mengajakmu ke restoran mewah. Bahkan untuk membelikanmu setangkai bunga pun aku kesulitan. Kamu benar-benar tidak masalah dengan semua itu. Tentu saja aku tidak keberatan. Keluargaku berkecukupan. Aku tidak perlu kamu menafkahiku. Lagi pula, aku bisa membantumu dengan hal itu. Semua hal ini membantu orang lain. Cingking, cingking. Cingking. Aku yang mengecewakanmu. Aku belum bisa memberimu kehidupan yang baik. Dan aku bahkan lebih mengecewakan putri kita. Boran. Apa? Kamu mau mengajar di Pegunungan Barat? Selama beberapa tahun terakhir ini, aku sudah terlalu menyakiti Jiang Yueqing dan Tang Tang. Sudah waktunya aku menebus dosa-dosaku. Tidak, Boran. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan aku dan Xin Xin? Kami harus bagaimana? Aku yakin kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dan mari kita jangan saling menghubungi lagi. Tapi aku hanya menginginkanmu. Lagi pula, kamu dan Jiang Yueqing sudah bercerai. Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Dan tentang Tang Tang, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf padamu. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Oke? Liu Yitong, aku minta maaf. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi pada Tang Tang? Aku tidak bisa melupakannya. Boran. Jiboran.
Halo, dokter. Ada apa dengan Sinsin? Tagihan anak ini sudah terlambat seminggu. Kalau tidak kami terima pembayaran hari ini, kami harus memulangkannya. Aku sedang berusaha mengumpulkan uangnya. Besok, paling lambat besok, aku pasti akan bayar biaya operasinya. Jiang Yueching, kamu yang memaksaku. Karena kamu dan Jiboran tidak mau memberiku uang, aku harus mengambilnya sendiri. Beraninya kamu hidup-hidup yang begitu enak. Setelah apa yang kamu lakukan pada anakku. Lihat dia sekarang. Aku tidak akan membiarkan ini. Kamu pikir aku tidak punya nyali untuk memulai api? Maka akan kutunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Liu Yitong, aku takut kamu tidak akan mendapat kesempatan. Kamu ngapain di sini? Untuk melihat kamu mempermalukan diri sendiri, tentu saja. Untuk melihat betapa sengsaranya kamu di sini. Itu membuat pikiran saya tenang. Jiang Yueching, saya berakhir di tempat saya sekarang. Apakah semua itu perbuatanmu? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Situasi darurat butuh tindakan darurat. Kamu benar-benar mencuri dari keluarga saya. Bagaimana kamu bisa menyalahkan saya? Kamu tidak peduli seberapa besar kamu membenci saya sebelumnya. Tapi sekarang, saya harus memintamu melakukan satu hal untuk saya. Katakanlah. Luangkan waktu untuk mengunjungi panti asuhan. Periksa Sinsin ya. Katakan padanya aku sangat merindukannya. Tergantung suasana hati saya. Singsin meninggal 2 tahun yang lalu, di panti asuhan. Mengapa kamu tidak memberitahunya itu? Biarkan dia tetap memiliki harapan. Apa tujuan kita selanjutnya? Ke Sekolah Dasar Harapan Kota Taoyuan. Untuk upacara donasi buku dan meja kursi. Baiklah, ayo pergi. Kita sudah sampai. Ini SD Hope, sekolah yang kita dukung. Cingking, waktunya turun. Oh, oke. Hei anak-anak, pelan-pelan. Apa hakmu menyebut-nyebut Tangtang untuk menyalahkanku? Waktu kamu bawa Liu Yitong dan anaknya pergi, apa kamu dengar Tangtang di bawah reruntuhan, memanggil ayahnya untuk menyelamatkannya? Kalau kamu mimpi Tangtang tengah malam, apa kamu pernah merasa bersalah? Tangtang sudah meninggal setengah bulan, apa kamu pernah menjenguknya sekali saja? Kalian, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kepala sekolah ada wanita cantik di luar yang bilang mau mendanai sekolah kita. Baik tahu, kembali ke kelas. Pelan-pelan ya. Terima kasih sudah mendanai sekolah kami. Anda datang dari jauh, kami menghargainya. Kamu? Kakimu. Oh ini, aku menyelamatkan seorang anak. Kena tabrak mobil, tapi lihat aku masih bisa berjalan. Lihat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jiang Yuejing, aku pernah pergi ke pemakaman.
Tapi aku tidak bisa menemukan batu nisan Tangtang. Oh, iya. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah memindahkan batu nisan Tangtang pergi. Kemana? Sebaiknya jangan tanya. Mari kita hormati keinginan terakhir anak itu. Tangtang bilang dia ingin ayah yang berbeda. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggunya. Bulan depan, yang aku dirikan, Yayasan Cinta Tangtang, sedang didirikan. Kamu dipersilakan datang. Jiang Yueqing. Upacara peluncuran hari ini berjalan sangat lancar. Semua berkat kamu. Jangan sungkan. Urusanmu, urusanku. Jiang Yueqing, aku akan menjenguk Tangtang sekarang. Semoga kau bahagia selamanya. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya, atau kita takkan bertemu lagi. Tangtang, sudah 2 tahun. Ibu masih tak bisa menerima kenyataan kau meninggalkan ibu. Betapa ibu berharap bisa terbangun dan mendapati kau dengan lembut memegang wajah ibu, memanggil ibu-ibu. Tapi semua ini hanya bisa jadi kenyataan dalam mimpiku. Setelah kamu pergi, Mama mulai mendirikan yayasan amal. Membantu banyak sekali anak-anak. Bapak Jiang, ini sumbangan Bapak untuk Dana Anak Internasional. Membantu lebih dari 200 bayi dengan bibir sumbing dan langit-langit mulut. Dan ini berkas-berkas tentang murid perempuan miskin dari pegunungan yang Bapak bantu. Memberi lebih dari 500 anak perempuan dari pegunungan kesempatan untuk bersekolah. Beberapa dari mereka bahkan berhasil masuk universitas. Ini benar-benar mengubah jalan hidup mereka. Dan semua ini adalah bukti dari semua kerja amal yang Bapak lakukan selama ini. Tangtang, keinginan terakhirmu. Mama sudah penuhi semuanya untukmu. Ini rumah baru yang Mama temukan untukmu. Kamu suka? Ibu. Tangtang, kamu ya Tangtang. Ibu, kenapa ibu diam saja? Apa ayah tidak pulang malam ini? Tangtang. Jangan nangis, Bu. Anak baik Tangtang. Ibu tidak nangis ya? Apa aku kembali ke masa lalu? Kembali ke hari ledakan TK itu? Tangtang, kita tidak sekolah hari ini. Ikut Mama pulang. Mama akan carikan kamu ayah baru.